Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ada satu penyakit yang harus kita waspada di musim hujan ini yang ditularkan oleh tikus, yang namanya leptospirosis atau kencing tikus. Nah, apakah penyakit ini dan apakah berbahaya? Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Halo dokter. Halo dokter Ekles. Apa kabar? Sehat. Sehat selalu ya? Ekles. Selalu sehat dong, gitu. Dokter, ini kan ada mungkin yang sudah mendengar, ada mungkin yang belum pernah mendengar. Atau mungkin penyakit bahasa awam namanya kencing tikus ya? Ya, betul. Benar ya dok ya? Ya. Atau leptospirosis. Nah, apa sih penyakit ini dok? Ya, jadi memang banyak yang belum mendengar kencing tikus ini gitu ya, tetapi banyak kasus kematian juga karena leptospirosis yang dilaporkan di Indonesia. Oke. Di kota-kota besar juga banyak dilaporkan. Jadi penyakit ini namanya kencing tikus karena media penularnya adalah kencing tikus. Jadi kuman ini ada di dalam tubuhnya tikus, di bagian ginjalnya tikus, kemudian dikeluarkan bersama dengan kencingnya si tikus itu. Nah, kalau musim hujan ada genangan air, dia bisa mengenang, dia bisa ada di situ dan bertahan lama, hitungannya mingguan. Kalau kita ada luka di kaki misalnya, melalui itu dia bisa masuk ke dalam luka di kaki dan mengakibatkan gejala pada pasien, pada seseorang. Oke. Itu jadi berarti berbahaya ya? Berbahaya. Bisa berakibat fatal ya dok? Berbahaya karena bisa menyerang banyak organ, bisa mengakibatkan gagal ginjal, bisa mengakibatkan paru terganggu, kesadaran terganggu, dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Kematian ya. Jadi memang kenapa musim penghujan? Karena gitu ya, memang lewat kencing tikus. Ya. Dan biasanya tergenang melalui air hujan dan kita kena ini ya, kulit kita mungkin ya? Ya, anak-anak main air misalnya, atau kita bukan main air tapi kita kerja berhubungan dengan air. Misalnya kita bekerja untuk evakuasi orang yang terkena bencana banjir misalnya, itu kan juga masuk air kan kaki kita. Nah, ada luka di kaki luka di kaki kita ya dia bisa masuk. Oke. Tapi ini lebih memastikan, masih penasaran nih dokter Ekles nih. Dokter Robert, ini memang di kasus di praktek dokter yang banyak ya? Banyak, apalagi di musim hujan, biasanya di awal-awal tahun malah ya. Kalau di Jakarta saya cerita, itu banyak sekali kasus yang kemudian datang dengan keluhannya juga nggak spesifik, bisa demam saja, tiba-tiba perburukan, nggak sadar. Nah, kalau kita tidak cermat, tidak teliti, kita anggap ini demam-demam biasa, lolos ya. Karena memang pengobatannya juga spesifik, pemeriksaannya juga spesifik. Jadi memang kita harus berpikir bahwa ini kencing tikus atau bukan, kalau enggak ya akan lolos. Akan lolos ya? Wah, harus kita waspada. Nah, gejalanya seperti apa sih dok? Ya, jadi gejala awalnya demam biasanya, tapi nyeri otot. Yang khas sebetulnya nyeri betis. Jadi kalau dipegang kakinya di bagian betis kita pencet ringan. Kalau demam-demam lain misalnya bahkan demam berdarah atau tifoid gitu ya, itu tidak akan nyeri. Nah, tapi dia bisa nyeri sekali. Itu biasa clue pertama yang bisa kita pakai. Yang lain adalah matanya, di bagian putih matanya itu seperti radang. Jadi ada gurat-gurat merah. Oke. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda awal yang kita kalau teliti ini benar kencing tikus atau tidak, ada pemeriksaan lanjutan yang bisa kita kerjakan. Oke, itu tanda gejala khasnya ya. Dan biasanya berapa lama nih gejalanya? Kalau datang dengan demam, biasanya perburukan kalau tidak diobati dalam hitungan 1 minggu biasanya sudah mulai gagal organ. Jadi ya harus segera diobati, diberikan antibiotik yang khusus untuk kencing tikus tersebut. Oke. Tapi medianya atau faktor penularannya melalui apa ya? Kan melalui air ya, tapi masuk ke manusia lewat apa ya dokter? Jadi urin dari tikus kemudian masuk di tanah gitu ya, di air, genangan airnya, kemudian lewat kaki kita. Jadi kaki manusia misalnya ada lukanya, dan lewat luka itulah kemudian dia bisa masuk. Sebenarnya dia bisa menembus bukan hanya kulit saja ya, daerah mukosa atau selaput radang itu juga bisa masuk. Tapi secara umum kalau pada kulit ya tadi, karena itu nanti kalau bicara pencegahan salah satunya pakai sepatu boot, itu sangat efektif juga untuk bisa membantu mengurangi risiko untuk terkena itu ya. Jadi walaupun tidak ada luka bisa masuk lewat kulit ya? Luka. Jadi gini, dia masuknya lewat luka pada kulit. Tapi kan kita nggak bisa menjamin kaki kita benar-benar 100% tanpa luka sama sekali. Jadi luka kecil saja itu bisa jadi akses buat masuk kuman tersebut. Wah. Ini yang harus kita perhatikan ya. Memang faktor keamanan dalam bekerja juga harus kita perhatikan. Ya. Nah ini pertanyaan nih. Apakah semua tikus bisa membawa ini ya, bakteri leptospirosis? Dan adakah hewan lain atau hewan pengerat lain yang bisa membawa bakteri ini dok? Ya, potensial. Semua hewan pengerat itu potensial mengakibatkan
membawa si leptospirosis ini. Tapi selain hewan pengerat juga bisa ditemukan pada anjing laporannya, pada babi, pada sapi, pada ternak juga bisa ditemukan. Tapi memang paling banyak kasusnya yang kencingnya beredar di tengah-tengah jalan itu kan ya tikus ya. Jadi ya kencing tikus yang jadi populer. Tapi peternak misalnya yang bekerja di farm, nah itu risiko tinggi juga sebetulnya. Terlepas dari cerita musim hujan. Kalau musim hujan di tengah kota misalnya, ya hewan yang beredar urinnya kan tikus tadi. Jadi yang paling sering mengakibatkan pembawaannya adalah tikus. Semua jenis tikus, Dok? Semua jenis tikus. Rodent pengerat bisa. Oh, wow. Nah, ini penyakit apakah bisa menular, Dok? Menular antara hewan ke manusia iya, tapi manusia ke manusia untungnya tidak. Oh, oke. Jadi manusia ke manusia tidak? Tidak. Jadi karena itu nanti kalau kita merawat orang dengan kencing tikus misalnya, tidak perlu perlindungan khusus untuk kita. Dan juga tidak akan ditaruh di ruangan khusus orang itu karena dia tidak menular dari manusia ke manusia. Transmisinya melalui tadi hewan. Selain media air, adakah media yang lainnya faktor penularannya supaya masyarakat di rumah mungkin bisa waspada? Tanah, sebetulnya tanah itu juga bisa karena leptospira itu bisa tahan lama di tanah. Nah, kalau kita berkaitan atau berhubungan dengan tanah, tanahnya terinfeksi oleh leptospira, ada luka di situ ya kita bisa masuk juga. Bisa masuknya. Ya. Yang penting adalah terkena kencing dari tikus atau urin dari tikus ini ya. Betul. Dan biasanya pria dan wanita ada perbedaan, Dok, yang sering sama ya. Beda jenis kelamin. Yang tinggi itu justru faktor risiko tertentu ya. Selain musim tadi, faktor risiko pekerjaan misalnya, atau atlet dayung misalnya, atau atlet renang. Ya kan kalau di luar negeri itu ada yang pentathlon gitu ya. Salah satu kan ada renangnya. Nah, saat dia renang di daerah rawa misalnya, rawa itu kemudian timbunan airnya ada kencing tikusnya, ya itu dia bisa jadi terkena. Waduh, saya baru mau ikut, Dok. Oke, umur biasanya ada umur tertentu nggak? Tidak, jadi ya kebanyakan dewasa muda aktif. Tapi kalau pada musim hujan, anak-anak itu suka main air ya. Anak-anak kan suka main air, renangan di air hujan. Nah itu menjadi faktor risiko anak-anak itu bisa kena leptospira. Oke. Jadi semua umur bisa terkena. Ya. Nah, Dokter, ini mungkin pemirsa tunggu-tunggu nih. Gimana leptospirosis ini bisa dicegah nggak, Dok? Ya, jadi bisa dicegah dengan tadi ya. Mulai dari lingkungannya dulu sebetulnya. Jadi pencegahannya nggak bisa hanya dari medisnya saja karena kita tidak ada vaksin leptospira. Yang bisa kita kerjakan mulai dari lingkungan bersih dulu. Jadi kalau ada tikus, ya tikusnya benar-benar dijaga supaya tidak mengotori lingkungan kita. Itu kata kunci pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada hujan, ada air hujan, jangan main di daerah kubangan air hujan kalau tidak diperlukan. Kalau diperlukan kita terekspos dengan air hujan, gunakan pelindung. Tadi sepatu boot misalnya, apalagi kalau di dalam kaki kita sedang ada luka. Pakai bandage, pengaman sehingga tidak mudah untuk kuman yang ada di dalam air hujan tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang lain lagi misalnya sesudah main di air hujan, mandi, membersihkan diri sehingga jumlah paparan bisa menjadi berkurang. Itu hal-hal praktis mudah yang bisa kita kerjakan. Itu kalau untuk awam. Nah yang lain sebetulnya kalau kita lagi di wabah leptospira, kemudian kita menjadi petugas kesehatan, itu ada obat pencegahan sebetulnya. Antibiotik yang bisa dikonsumsi untuk mencegah terjadinya leptospira. Tapi butuh resep dari dokter, butuh dinilai oleh dokter apakah memang orang itu perlu atau tidak mengkonsumsi obat antibiotik untuk mencegah leptospirosis ya. Yang penting adalah faktor kebersihan lingkungan dan faktor kebersihan diri sendiri ya. Ya, betul. Iya. Tapi ada satu, saya sisipkan pertanyaan sebelum terakhir, bagaimana cara pengobatan, Dokter? Ini kan semua hewan pengerat ya. Jadi termasuk ada kan hewan-hewan pengerat yang kita jadi hewan piaraan, hamster dan sebagainya. Ini lagi top-top, itu bisa menjadi ini ya, sarana juga ya. Dia bisa menjadi pembawa selama dia kontak dengan leptospiranya. Nah, kalau kita rawat di rumah, kita pelihara di dalam rumah, dia nggak kontak dengan leptospira yang ada di alam, ya dia tidak mengandung leptospira kan, jadi dia aman. Aman-aman aja. Tapi ketika dia mulai kontak, berkelana, kemudian kontak dengan leptospira di tanah misalnya, dia masuk ke dalam tubuhnya si hamster itu, dan dia bisa menjadi sarana untuk pembawa. Benar-benar. Jadi memang faktor kebersihan juga. Dokter, apakah leptospirosis bisa disembuhkan? Bisa jawabannya. Jadi kalau kita deteksi dini, kita bisa tahu ini leptospira, kita bisa lakukan mulai dengan pengobatan. Itu yang pertama dulu, kita masukkan antibiotik pada waktu awal. Harapan kita adalah belum sampai terjadi gangguan organ. Nah, karena kalau sudah ada gangguan organ, paling sering gagal ginjal. Itu akan membutuhkan cuci darah dulu dalam waktu pendek. Hemodialisis atau bahasa medisnya cuci darah, bahasa awamnya yang dikenalnya.
Nah, mudah-mudahan hemodialisis itu tidak berlangsung jangka panjang. Karena apa? Kalau dikasih antibiotik, kumannya sudah mati, tidak lagi ada yang merusak ginjalnya, suatu saat bisa pulih. Yang sering terjadi pada masyarakat adalah masyarakat sangat takut untuk menjalani cuci darah pada orang yang leptospira. Padahal kalau kita cuci darah dengan dini, mudah-mudahan tidak berlangsung lama, tidak seumur hidup. Bisa pulih tanpa keadaan cuci darah. Banyak kasus bisa sembuh kemudian menjalani kehidupan biasa tanpa keadaan cuci darah tersebut. Oke. Jadi memang harus hemodialisa? Ya, jadi selama ginjalnya sedang terganggu karena efek dari leptospira dan racun yang disebabkan, maka kita bantu untuk mengganti fungsi ginjal itu sementara saja. Nah, kumannya itu kemudian kan dibunuh dengan antibiotik. Nah, kuman yang dibunuh dengan antibiotik itu tidak ada lagi racunnya, fungsi ginjal bisa perlahan pulih, lama-lama dia bisa stop dari kebutuhan untuk cuci darahnya. Benar. Karena orang menganggap kalau cuci darah udah penyakit gimana gitu. Selamanya. Tidak selalu. Kalau penyakit gagal ginjal yang terkait karena infeksi, misalnya leptospira atau malaria, itu temporer saja. Sesudah itu kita bisa mengatasi penyebabnya. Selanjutnya pasien bisa hidup tanpa cuci darah. Oke, terima kasih Dokter Robert, informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu, Dok. Terima kasih Dr. Ekles. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles setelah yang satu ini.